Halo apa kabar pemirsa Selamat TV, senang sekali saya Raisa Ferinsyan kembali menemani Anda dalam program talk show Up to Date Berikan Info Terkini. Ya pemirsa Selamat TV, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda bersama dengan narasumber mengangkat suatu tema yang bermanfaat. Ya pemirsa Selamat TV, akhir-akhir ini kita sering mendengar suatu istilah, yaitu PPKM, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat, terutama di Indonesia dan di Kota Lubuk Linggau. Dan Up to Date kali ini akan mengangkat tema yaitu penerapan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau bersama dengan narasumber kita di sini, yaitu Pak Cikwi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa SIL TV yang berbahagia dimanapun berada. Ya, pemirsa Selamat TV, kita bersama dengan Bapak Cikwi akan membicarakan mengenai penerapan mikro di Kota Lubuk Linggau ya Pak, khususnya. Ya, di Kota Lubuk Linggau sendiri kan pada masa PPKM seperti ini ya Pak ya, bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini seperti itu? Ya, jadi makasih Mbak Risa dan kru ya. Perlu kita jelaskan dengan adanya PPKM di Kota Lubuk Linggau, salah satu upaya dari pemerintah untuk membatasi atau mengarahkanlah ya, kegiatan daripada masyarakat agar kiranya menekan jumlah kasus yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sejauh ini ya memang tren ya, bukan dalam artian tren bagus ya, dalam artian tren internasional dunia, tren nasional, tren provinsi ya, memang COVID-19 sedang berkembang atau katakanlah kita sedang naik-naiknya angka ya. Jadi kalau ditanya apakah dengan PPKM itu pengaruhnya terhadap kenaikan COVID-19 ya, memang insya Allah itu ada pengaruhnya untuk menghambat setidak-tidaknya ya. Kita alhamdulillah masih dalam kondisi zona oranye ya, tetangga-tetangga kita sudah banyak sudah zona merah ya. Demikian. Oke Pak, terkait dengan PPKM sendiri, sebelum diberlakukan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau seperti itu Pak ya, dibanding dengan sudah diperlakukannya PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau, apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana Pak terkait kasus COVID-19 di Kota Lubuk Linggau sendiri? Oke ya, jadi kalau kita bicara tentang apakah ada pengaruh secara langsung terhadap adanya PPKM dengan sebelum adanya PPKM, tentu agak jelas ada pengaruhnya. Selama ini kita kan tidak terlalu diperketat ya. Misalnya ada acara hajatan tetap kita laksanakan, tapi tentu dengan prokes, kemudian yang hadir juga tidak banyak, paling 50% dan sebagainya. Tapi dengan PPKM ini kita sudah diperketat lagi ya. Di Kota Lubuk Linggau sudah ada penyekatan, kemudian dilakukan razia justisi hampir tiap malam, bahkan sekarang sudah ada posko 3 shift gitu ya. Jadi saya yakin dan percaya itu semua jelas ada pengaruhnya terhadap kejadian COVID-19. Andai kata tidak pakai itu, barangkali kita sudah hampir 100 atau 200 per hari ya. Artinya mungkin kemungkinan besar kita kena zona merah. Saya kira seperti itu ya bandingannya. Oke, baik Pak. Terkait masa pandemi seperti saat ini seperti itu ya Pak ya, apakah ada jenis ataupun varian virus corona terbaru seperti itu Pak? Ya, jadi hingga saat ini belum kita temukan varian yang terbaru ya. Tapi tentu bisa saja kita menjadi warning ya, karena di Indonesia sudah meningkat drastis ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan sudah ribuan ya kasus Delta atau varian yang baru yang dari India. Ya tidak menutup kemungkinan Lubuk Linggau pun bisa masuk ya kan. Tapi tentu ini kita sudah kirim ya sampel kita melalui Labkesda Palembang atau BTKL, yang tentu mereka juga akan melakukan penelitian analisis ya sesuai dengan perkembangannya. Kalau memang ada varian-varian baru ya tentu akan diteliti lagi melalui Litbang Kemenkes dan tentu akan segera disampaikan kepada kita. Tapi hingga saat ini, hingga berita ini, hingga saat ini belum ada
yang dinyatakan bahwa kejadian yang ada di Kota Lubuk Linggau ini adalah varian baru Delta. Tapi sekali lagi kita berharap ya mudah-mudahan itu tidak terjadi, tetapi kalau lihat dari kasus yang sekarang trennya lebih bahaya atau lebih dahsyat dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya dalam satu keluarga itu paling ada satu orang, misalnya ibunya saja atau bapaknya saja atau anaknya saja. Kalau sekarang itu rata-rata sekeluarga, bapak, ibu, mertua, kalau ada di situ pembantu, anak-anak. Nah biasanya varian-variannya itu satu keluarga ya, sekira itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya, pemirsa Selam Padi TV, sampai saat ini informasi dari Bapak Cikwi sudah sedikit menambah pengetahuan kita mengenai pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau. Tapi masih banyak lagi yang akan kita tanyakan kepada Bapak Cikwi, maka dari itu tetap di Up to Date berikan info terkini. Ya, pemirsa Selam Padi TV masih di Up to Date dan masih bersama dengan Raisa dan juga Bapak Cikwi di sini. Mengangkat pembicaraan kita hari ini yaitu mengenai pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak, mengenai vaksinasi seperti itu. Ya. Sekarang kan vaksinasi untuk masyarakat umum sudah mulai disebar seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu, menurut pendataan sudah berapa banyak masyarakat kita sudah menerima vaksin Pak? Oke, makasih ya. Saya imbaukan kepada seluruh masyarakat bahwa hingga saat ini kita sudah melaksanakan vaksin 30 ribuan ya, dosis 1, tepatnya itu 30.770 atau 17,7%. Kemudian untuk dosis 2 13.265 orang ya, atau 7,73%. Dari total kita ya, memang total ini Bapak Ibu semua perlu saya jelaskan juga, semula kita diarahkan berumur lebih dari 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Jumlah kita waktu itu di total 185.000. Kemudian berubah lagi karena 70% herd immunity, jadi 140 ribuan. Nah kemudian kemarin sekitar 3 minggu yang lalu Pak Presiden Jokowi merubah lagi sasaran, target sasaran kita bukan lagi lebih dari 18 tahun, tetapi sudah mulai dari umur 8 tahun ke atas ya. Jadi jumlah atau dalam kategori anak dan remaja, sehingga total sasaran kita sudah sekarang 171.535 orang. Nah, jadi itu informasi kita. Kemudian sasaran yang sudah kita lakukan yaitu pertama adalah semua nakes, ya. Kemudian pelayan publik, ya, PNS, BUMN dan swasta semuanya. Kemudian yang ketiga adalah guru-guru, ya, dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Kemudian TNI Polri, kemudian disability, ya, dan yang terakhir adalah ODGZ, orang yang dengan gangguan jiwa, ya, itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah dalam tanggal 1 Juli kemarin sudah melayani mulai masyarakat awam umum, ya, yang sudah kita vaksin. Dan itu tadi ya totalnya secara keseluruhan 30.370 orang. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terkait dengan vaksinasi itu kan salah satu pencegahan dari penyebaran COVID-19 seperti itu. Dan juga di Kota Lubuk Linggau sendiri sudah diterapkan PPKM Mikro. Ya. Nah, pastinya dari masyarakat sendiri ataupun dari Dinas Kesehatan lebih menekankan lagi mengenai protokol kesehatan seperti itu ya Pak ya. Apalagi pemerintah kita sudah menyebarnya bukan lagi 3M tapi 5M seperti itu. Nah, bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri mengenai protokol kesehatan di tengah masyarakat Pak? Oke, makasih ya. Jadi kita Dinas Kesehatan melalui Promkes, ya, promosi kesehatan ya kasihnya, selalu melakukan giat, ya, melakukan promosi kepada masyarakat, penyuluhan, baik itu di pasar, ya, di tempat-tempat perkumpulan, misalnya di jalan, ya, kemudian di tempat-tempat pelatihan, termasuk di
di Brimob, kemudian di Polres, di TNI Polri, semua ya kita lakukan sosialisasi ya tentang pentingnya prokes yang 5M itu ya, yaitu yang pertama harus menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas ya. Nah, ini penting sekali karena hingga saat ini memang di antara yang mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu yang pertama adalah prokes, yang kedua kita lakukan vaksin. Nah, kalau prokes itu bisa kita laksanakan tentu dengan harapan masyarakat kita semua memahami betul pentingnya prokes itu. Ini penting kerjasamanya. Kalau kita misalnya menyampaikan saja tanpa didengar oleh masyarakat nggak patuh, percuma. Berapa orang sih nakes kita, ya kan, dibanding dengan jumlah penduduk atau masyarakat Kota Linggau yang hampir 330 juta ya, hampir 230 juta maksud saya, 230.000 orang, sementara nakes kita paling sekitar 2.000-an ya. Jadi harapan kita kepada seluruh masyarakat, patuhilah prokes ini. Itu yang paling penting. Ya, pakai masker dan lain-lain tadi sebanyak 5M tadi. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau memang ada fasilitas untuk vaksin, pelayanan kesehatan di tempat, ya segera lakukan vaksin. Nggak usah ragu-ragu, ya. Memang banyak berita hoax nanti divaksin mati dan sebagainya dan sebagainya. Tapi setidaknya kita punya daya tahan dengan adanya vaksin ini, dan sudah terbukti ya di penelitian orang-orang yang divaksin apalagi sudah 2 kali, kemudian ada yang terkena juga COVID-19 pada hari ketiga atau kelima, dia sudah kuat lagi dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak dilakukan vaksinasi ya. Oke, baik Bapak Cikwi. Bapak Cikwi selaku Kepala Dinas Kesehatan di Kota Lubuk Linggau sendiri seperti itu ya. Bagaimana dari Bapak sendiri melihat misalkan masyarakat Kota Lubuk Linggau sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan, bagaimana sih Bapak Cikwi? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu bersama Pak Wali Kota langsung memimpin ya rapat langsung ya, dihadiri oleh Forkopimda ya dan organisasi terkait ya. Kemarin juga ada apel siaga PPKM yang selalu beliau mengingatkan bahwa kepada seluruh masyarakat mengajak ya, baik ulama maupun ya tokoh-tokoh masyarakat untuk mengikuti prokes, Nah, kemudian kita juga lakukan beberapa tim sudah melaksanakan razia justisi ya, terkait dengan penggunaan yang tidak menggunakan masker, dan beberapa hal yang kita lihat ya masih dapat hukuman dan sebagainya, itu memang harus ditegaskan saat ini. Kalau kita tidak tegas, memang masyarakat ya kadang-kadang tidak disiplin. Kalau kita kendor menegur, ya mereka juga kendor ya. Oleh karenanya harapan kita ya masyarakat ya perlu sadar diri ya, mawas diri ya, bahwa COVID-19 ini ada dan banyak orang yang sudah meninggal. Jangan dibilang tidak ada ya. Banyak, hampir tiap hari ini ada satu, hampir tiap hari kita ada yang meninggal dan dikubur ya. Nah, sekali lagi harapan kita ya, jangan sampai kita senang dihukum masyarakat, aku nak dihukum baik. Ya kan, nggak apa-apa disuruh push up 10 kali 15 kali, itu nggak ada gunanya. Yang penting itu adalah kesadaran ya. Kesadaran semua kita, mari kita jaga head immunity kita masing-masing ya, bapak ibu semua ya, mari ya perkuat ya. Kemudian insya Allah kalau kita kuat ya, kita bisa melewati ya masa-masa pandemi ini dengan Oke, terima kasih Bapak Cikwi. Ya pemirsa Selambar TV, mengenai tema kita pada hari ini yaitu pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau akan kita lanjutkan kembali di segmen ketiga. Maka dari itu tetap di Up to Date Berita Info Terkini. Ya
Ya, pemirsa Selamat TV, kembali lagi kita di segmen ketiga di Up to Date Berikan Info Terkini. Jadi kita sudah membicarakan mengenai masyarakat yang lalai seperti itu dengan prokes seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi kan untuk pemuda ataupun pemudi kita tuh susah untuk mengaturnya seperti itu ya Pak ya. Jangankan prokes, tapi mereka justru melakukan kerumunan seperti menongkrong di kafe ataupun resto seperti itu. Dari pemerintah sendiri ataupun dari Dinkes sendiri bagaimana Pak untuk menangani pemuda-pemudi seperti itu? Iya, makasih. Ya, memang kita susah ya kalau mau melihat fenomena kalau tanpa ada kesadaran. Sekali lagi, jadi makanya Dinas Kesehatan ya termasuk Bapak Wali Kota beserta Forkopimda itu sangat aktif sekali. Bisa dilihat di Instagram beliau ya kan. Iya. Efektif dan sangat tegas ya kita sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat menggunakan prokes ini. Bahkan kemarin kita kumpul bersama camat dan seluruh lurah agar kiranya menyiapkan segala sesuatunya dan melakukan giatlah di kelurahan masing-masing untuk mencegah atau menjaga supaya ini tidak terjadi. Termasuklah yang nongkrong-nongkrong di warung kan sekarang dibatasi ya. Jam 5 boleh buka, jam 8 ya tutup ya. Jam 5 sampai jam 8 itu tidak boleh makan di tempat ya kan. Tetapi harus dibungkus ya atau katakanlah take away ya. Nah, jadi seperti itu salah satu kegiatannya. Kemudian yang kedua malam-malam dilakukan pencegatan atau penyekatan ya, mereka-mereka yang tidak menggunakan masker ya akan dilakukan penyangsian atau hukuman seperti push up, seperti belagu Indonesia Raya dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain ya kita juga ada posko ya, ada beberapa posko yang ada di Kota Lubuk Linggau ini yang semua mengarahkan ya kepada pentingnya prokes. Nah, karenanya kepada seluruh masyarakat terutama remaja, justru remaja itu menjadi pelopor ya. Kalau kita lihat kasus yang ada ini ya, Kota Lubuk Linggau ini sudah 1.822 orang yang kena COVID-19, kemudian yang tanpa gejala itu 630, kemudian yang bergejala 1.192, dan hingga saat ini ya jumlah yang masih aktif di COVID-19-nya ada 167 orang. 115 orangnya isolasi mandiri, dan 52 orang dirawat. Dan di antara dirawat ini ya menunjukkan bahwa mereka juga butuh oksigen dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini menjadi catatan kepada kaum muda atau semua para pemirsa sekalian bahwa COVID-19 ini sekali lagi ini ada. Mari kita sama-sama. Tadi sudah saya sampaikan, kalau petugas kesehatan cuma orang berapa? Petugas Babinsa, Babin Kamtipmas cuma berapa? Lurah RT cuma berapa? Masyarakat ini luas, nggak mungkin kami juga akan mengontrol satu persatu. Oleh karenanya dibutuhkan sekali kesadaran. Mari kita sadar diri masing-masing. Mari kita menjaga. Lebih baik menjaga tidak terjadi COVID-19 atau terserang COVID-19 daripada kita merawat kalau sudah kena. Ingat, kalau sudah kena itu pasti ada unsur tubuh yang hilang, ada unsur tubuh juga yang rawan. Karenanya mari kita sama-sama bersama kita bisa, insya Allah ya. Pak Wali yang sangat antusias ya, Forkopimda juga semua terlibat, malam-malam nyemprot dan sebagainya. Mari kita dukung bersama-sama. Mari kita semangat untuk mengatasi ini semua. Jangan justru kita yang menjadi pelaku yang tidak taat dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu demikian. Oke, baik Bapak. Di tengah pandemi seperti ini kan tentunya dari Dinas Kesehatan sendiri paling berperan seperti itu Pak ya untuk menangani penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Dan berhubung dengan peningkatannya COVID-19 seperti itu Pak ya, dari Dinas Kesehatan sendiri apa yang merupakan upaya ataupun peran Dinas Kesehatan Pak? Oke ya, upaya kita yang sudah kita lakukan ya bersama-sama dengan Pak Wali dan Forkopimda semua ya, diantaranya yang pertama adalah menyebarkan prokes tadi ya kan. Prokes itu memang betul-betul di mana di setiap pertemuan kita lakukan. Yang kedua kita lakukan vaksinasi.
vaksinasi ini ya kita menyesuaikan dengan vaksin yang diberikan kepada kita dan segera kita lakukan, yang hingga sekarang sudah 30-an ribu kita vaksin ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita terus berupaya memaksimalkan seperti rumah sakit. 4 rumah sakit yang ada di Kota Lubuk Linggau ini yang merawat COVID-19 itu hampir penuh terus, ya kan? 90% bornya. Artinya bornya itu ketersediaan tempat tidur yang diisi oleh pasien, ya kan? Dan walaupun bor itu isinya adalah 30% hanya Kota Lubuk Linggau, kita mengupayakan skala beberapa kabupaten kita ajak diskusi ya agar mereka juga menggunakan adanya untuk isolasi atau rumah sehat. Dan di kita salah satunya ada sudah mulai dari Senin kemarin sudah buka rumah sehat khusus untuk merawat yang terkena COVID-19 dan kebetulan punya gejala ringan ke bawah ya. Kita sediakan perawatan di Bandiklan. Itu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga Kota Lubuk Linggau ini ya setidaknya jangan sampai seperti India gitu kan. Nah, lebih bagus seperti itu kita mencegah di awal ya. Kita memang butuh partisipasi dari seluruh masyarakat. Setidaknya masyarakat ingin dan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah lumayan ya kan, melakukan prokes, melaksanakan vaksin ya, datang di tempat-tempat pelayanan gerai atau pelayanan vaksin, dan insya Allah kita berusaha ya memaksimalkan kita masing-masing untuk menjaga herd immunity kita dengan baik ya, olahraga yang teratur, tidur yang teratur, yang penting jangan stres, senyum ya, cuman jangan senyum sendiri gitu ya, nanti dianggap wong gilo ya. Jadi itu yang menjadi herd immunity kita ya, jangan stres. Kalau stres malah gampang dimasuki oleh virus ini. Demikian barangkali. Ini merupakan pertanyaan ataupun himbauan terakhir untuk Bapak Cikwi selaku Kepala Dinas Kesehatan Bapak. Apa yang menjadi harapan Bapak seperti itu untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau setelah diberlakukan PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau seperti itu, Pak? Ya, makasih. Harapan kita ya seluruh masyarakat ya, kemudian seluruh unsur yang terkait ya, mari kita saling bahu-membahu ya untuk melaksanakan PPKM ini sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya, kita ya bersama pemerintah tentu Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota dan Forkopimda semua ya melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan arahan dari PPKM yang diperketat ini. Kemudian kepada masyarakat tentu dukungannya, harapan kita adalah mereka mengikuti apa-apa yang menjadi anjuran kita dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ya, tokoh-tokoh masyarakat jangan sampai ya membuat berita-berita hoax ya yang melemahkan masyarakat, yang melemahkan kita semua sehingga kita tidak mematuhi peraturan atau aturan-aturan yang diberlakukan. Kemudian yang kedua ya tentu ya tidak lepas bahwa sesungguhnya kejadian pandemi ini ya kita hanya bisa berusaha dengan maksimal yang kita miliki. Ya, dukungan masyarakat kami harapkan. Kemudian juga tentu jangan lupa kita selalu berdoa ya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar semua kita terlindungi dan segera bebas dari musibah yang besar ini. Demikian, Pak. Oke, baik Bapak. Sekali lagi himbauan terakhir seperti itu Pak untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau supaya bisa mentaati PPKM Mikro di Kota Lubuk Linggau. Oke, makasih ya. Jadi himbauan kita kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, gunakanlah prokes itu, yang 5M, ya kan? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Yang kedua, datangi vaksin segera, mumpung masih gratis, ya. Bahwa suatu saat nanti tidak gratis, ya bisa saja karena krisis moneter dan sebagainya, keuangan negara ini menipis sehingga vaksin itu harus bayar, mumpung gratis. Kemudian yang ketiga, ikutilah peraturan-peraturan. Nah, ada surat edaran Pak Wali, ada keputusan bersama Forkopimda, ikuti ya, tidak usah kita macam-macam cak kegagahan dan sebagainya, ikuti. Mari, insya Allah kalau kita sama-sama ya, bersama ya, semua bersama saling mendukung, mudah-mudahan ini semua bisa tercapai dengan baik.
Dan mereka yang punya gejala sebagaimana COVID-19 ya segera lapor kepada puskesmas setempat, insya Allah akan dilayani, ditelepon, kemudian diberikan obat. Nah mereka yang nggak bisa dalam artian punya sakit dan sebagainya, yang harus dikarantina dan di rumah yang nggak bisa karantina, isolasi mandiri, ya kita siapkan di rumah sehat di Bantik. Demikian. Oke, terima kasih baik sekali Bapak. Harapan dan himbauan semoga harapan baiknya bisa terjadi ya, seperti itu ya Pak ya, terwujud, dan semoga himbauannya didengar oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau dengan bijaksana. Benar seperti Bapak Cikwi tadi sampaikan, kita punya tugas masing-masing seperti itu. Pemerintah memberikan kebijakan, kita melaksanakan kebijakan. Selagi itu positif untuk kita sendiri dan juga masyarakat. Seperti itu. Oke, baik sekali. Ya, baiklah pemirsa, itulah tadi pembicaraan Raisa bersama dengan Bapak Cikwi selaku Kepala Dinas Kesehatan di Kota Lubuk Linggau. Ya pemirsa, semoga bermanfaat obrolan kita pada saat ini ya, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sudah dapat hadir di Up to Date kali ini ya Bapak Cikwi. Dan pemirsa Selampari TV, tetap saksikan terus Up to Date berikutnya hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya pamit undur diri. Danny Tracks.